ketua kelas dipimpin untuk membacakan doa. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Berdoa. Mulai. Oke, Ibu ambil dulu absennya. Fatonatul Ardi, Ibu. Daus, Debo. Aldo, Ibu. Fatla, Siti Aisyah, Adinda, Farisa Cantika, Farisa, Kasih. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Alif. Nah, kenapa tidak hadir, Alif? Sakit. Oke, kita doakan Alif semoga cepat sembuh dan bisa bergabung untuk belajar kembali bersama kita. Amin, amin, ya Rabbal. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan segala sesuatu yang tak berkaitan dengan pembelajaran kita disimpan dan silakan dikeluarkan lagi buku Anda dari masing-masing. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang apa? Masih ingat? Ya? Ya, tentang zina, yaitu tentang hukuman dan juga dampak dari pelaku zina. Oke, siapa dan ibu yang masih ingat apa saja hukuman yang akan diterima oleh pelaku zina? Oke, silakan Daus. Hukuman yang diterima bagi pelaku zina terbagi menjadi dua, yaitu pertama muson dan ghairu muson. Muson itunya dirajam dan dilempari batu Apa ya? sampai ia mati. Sedangkan ghairu muson itunya dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari wilayahnya. Ya, bagus Daus. Itu dia terkait dengan hukuman yang diterima oleh pelaku zina. Oke, ada satu lagi hukumannya yang ketinggalan. Ada yang ingat? Ya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berapa lama pelakunya diberikan hukuman? 9 bulan. Selama 9 bulan. Oke, itu terkait hukuman. Yang ada lagi yang bisa menjelaskan materi kita minggu lalu yang berkaitan dengan dampak. Ya. Fatla, ya silakan Fatla. Berdampak pada kesehatan yaitu terkena penyakit HIV atau AIDS. Ya, apalagi? Itu dari segi kesehatan. Oke, kalau dari segi masyarakat bagaimana? Dikucilkan di masyarakat. Kalau dari segi agama kita bagaimana? Melakukan dosa besar dan kita juga akan memperoleh berkah Allah. Oke, hari ini kita akan masuk materi baru dengan aspek SKI. Materi meneladani peran ulama penyebar Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ice briefing dulu untuk mau melihat nih konsentrasi anak ibu dan
nggak kira-kira untuk belajar? Ya. Oke, nah udah dapat wilayah? Sudah Bu. Apa perintahnya? Sebutkan warnanya. Oke, sebutkan warnanya. Warna apa? Merah, Oke, lanjut ini. hijau, merah, kuning, biru, hijau, hitam, Warna apa ini? hitam, Ini warna hitam ya. Oke, kita percepat. kuning, biru, merah, hijau, hitam, kuning, biru, hitam, kuning, hijau, biru, merah, hitam, biru, biru, hijau, merah, kuning. Oke. Yeay. Menanda itu untuk semuanya itu berarti menandakan Anda itu udah konsentrasi, sudah fokus dan siap untuk menerima pembelajaran hari Ini. Oke. Kita lanjut ke materi kita dengan judul meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 3. Yuk, siapa Anda ibu yang bisa membacanya? Oke, silakan Daus. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan tahun masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori masuknya Islam ke Indonesia. 2. Peserta didik mampu menjelaskan tokoh yang mempelopori masuknya Islam ke Indonesia. 3. Peserta didik mampu menjelaskan bukti masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, oke. 3 tujuan pembelajaran kita hari ini harus Ananda Ibu capai setelah nanti Ibu menjelaskan materinya. Yang mana tujuan pertama yaitu Ananda Ibu mampu menjelaskan tahun masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori masing-masing. Yang kedua menjelaskan tokoh atau kenal dengan nama tokohnya. Yang ketiga menjelaskan bukti, apa buktinya Islam itu masuk ke Indonesia berdasarkan teori yang akan kita pelajari. Oke, itu dia ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, silakan Anda Ibu amati video yang akan diputar. Video ini adalah video tentang bagaimana kondisi Indonesia sebelum Islam datang. Nah, salah satu kondisi Indonesia sebelum Islam datang dapat kita lihat itu dari keyakinan. Kalau dari segi keyakinan sebelum Islam datang ke Indonesia itu keyakinan masyarakat Indonesia adalah animisme. Yang kedua politik dan pemerintahan. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia, kerajaan di Indonesia itu diwarnai dengan kerajaan-kerajaan Buddha. Nah, apa dia? Contohnya ada kerajaan Kutai, Manigara, dan ada kerajaan Majapahit. Nah, kita masuk ke kita lihat dulu teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia itu pelopornya atau tokohnya ada sebanyak 5 orang. Oke, kenalan kita dulu dengan masing-masing tokohnya. Nah, yang pertama, ini dia tokohnya. Kalau kita lihat wajahnya, kira-kira bapak ini mirip apa nih? Orang Eropa. Orang Eropa, ya mirip orang Barat, ya. Nah, siapa nama beliau? Profesor Dr. C. Snokhar Bromje. Nah, coba diulangi ya setelah ibu membaca.
Profesor Dr. C. Snok Harbronje. Lanjut lagi. Profesor Dr. C. Snok Harbronje. Oke, beliau ini adalah pelopor masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori ujaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenalan kita lagi. Ada enggak anak ibu yang kenal dengan beliau? Siapa ini? Buya Hamka. Beliau adalah Buya Hamka. Nah, teori apa yang dipelopori oleh Buya Hamka? Teori Hamka. Oke. Yang ketiga, apa ciri-cirinya yang membedakan dia dengan tokoh yang lain? Apa kira-kira yang membedakannya? Dia berpakaian seperti pakaian orang Jawa. Siapa nama beliau? Profesor Dr. Husein Jajumudya. Ini dia ejaan Jawa ini namanya ya. Jadi dari namanya saja kita tahu nanti itu. Dan gambarnya ini menggunakan pakaian Jawa. Bagaimana cara membacanya? Jangan dibaca Jaja Diningrat ya, tapi Profesor Dr. Husein Jaya Diningrat. Ya, oke. Yang keempat, teori Cina. Siapa nama pelopornya? Profesor Dr. Slamet Muljana. Profesor Dr. Slamet Muljana. Yang terakhir, nampak perbedaannya ya dengan tokoh yang lainnya? Oke. Siapa nama beliau? N.A. Balot atau Nabalot. Ya, teori apa yang dipeloporinya? Teori maritim. Nah, udah kenal ya dengan masing-masing tokoh ini? Oke, sekarang kita coba lihat apa saja teori dari masing-masing tokoh ini. Nah, yang pertama kita bahas yaitu Profesor Dr. C. Snok Harbronje. Oke, siapa anak ibu yang mau membacakan biodatanya? Nah, silakan Daus. Lahir di Oosterhout pada 8 Februari 1857 sampai 26 Juni 1936. Beliau adalah seorang sarjana Belanda bidang budaya, oriental dan bahasa serta penasihat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, ya, itu dia biografi dari Profesor Dr. C. Snok Harbronje. Nah, jadi beliau lahirnya di Oosterhout. Nah, apa tugas beliau waktu beliau di Indonesia? Yaitu sebagai penasehat hukum atau penasehat pemerintahan di Indonesia. Nah, apa menurut Snok Harbronje ini? Bagaimana Islam masuk ke Indonesia menurut teori ujaran? Yang pertama yaitu Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat atau para pedagang yang berasal dari India. Berdasarkan teori Gujarat, pada tahun berapa Islam masuk ke Indonesia? Di sini dikatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Apa yang menjadi bukti bahwasanya teori Gujarat ini benar adanya? Yang menjadi bukti di sini, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Asale. Batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Asale dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berada di Gresik itu memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Mumbai. Nah, Mumbai itu beradanya di Gujarat. Nah, jadi karena ada kesamaan batu nisannya, itulah yang menjadi bukti bahwasanya Islam itu berasal dari Gujarat yang dibawa oleh para pedagang India. Para pedagang yang berasal dari Gujarat. Nah, itu teori yang pertama. Oke, nanti kita ke teori yang kedua. Ada Profesor Dr. Buya Hamka. Oke, siapa yang mau membacakan biodata Buya Hamka? Ya, silakan Aldo. Profesor Dr. Buya Hamka Abdul Malik Karim Al-Rifah Datuk Indomo, populer dengan nama Buya Hamka, 17 Februari 1908 sampai 24 Juni 1981. Beliau lahir di Tanah Sirah, kini masuk wilayah negari Sungai Batang, Meninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau merupakan seorang ulama, filsuf dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis dan pengajar. Ya, itu dia biografi tentang Buya Hamka. Jadi yang kita kenal itu kan
beragam. Nah, ada rumah adat yang di bawah, ada kelihatan? Nah, rumah adat itu adalah rumahnya Buya Hamka dulu. Nah, sekarang sudah menjadi museum. Nah, masih ada, tapi menjadi museum. Nah, menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Indonesia berdasarkan teori Mekah. Nah, yang dimana masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan teori Mekah ini pada abad ke-7. Nah, pada ke-7. Kalau teori Gujarat tadi pada abad berapa? 13. Oke. Apa buktinya bahwasanya teori Mekah ini masuk ke Indonesia pada abad ke-7? Yaitu ditemukannya ditemukannya pemukiman bangsa Arab yang menetap di pesisir barat Pulau Sumatera. Nah, itu buktinya bahwasanya ada teori Mekah ini. Nah, itu teori yang kedua. Oke, nanti kita teori yang ketiga, yaitu yang dipelopori oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Oke, depan anak ibu yang mau membacakan. Oke, silakan Aisyah. Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat lahir di Jawa Barat 8 Desember 1886 sampai 12 November 1960. Adalah sejarawan, sastrawan dan ilmuwan Sunda. Dia merupakan salah seorang sarjana pribumi pertama di Indonesia dan sekaligus pribumi pertama yang menerima gelar akademik tertinggi yaitu doktor. Beliau merupakan anak dari bupati seorang. Ketika masih remaja, ia dikenal sebagai pemuda yang pintar dan berbakat, baik dalam ilmu agama maupun ilmu barat. Melihat bakat dan potensi yang dimiliki Hussein, Naqshbandi menyalahkan Hussein menyekolahkan Hussein ke Universitas Kerajaan Leiden hingga manajemen dokter. Itu dia. Nah, jadi Hussein Jayadiningrat ini merupakan satu-satunya masyarakat pribumi di Indonesia yang waktu itu berhasil memperoleh gelar akademik tertinggi, yaitu gelar doktor. Menurut Hussein Jayadiningrat, Islam masuk ke Indonesia itu berdasarkan teori Persia, yang dimana Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-13 Masehi. Buktinya bisa dilihat bahwasannya di Persia itu banyak berbagai macam seni, ya itu dari seni kaligrafi, dari budaya tabut, dan kalau di Sumatera itu dikenal dengan budaya tabuik. Di mana biasanya budaya tabuik? Di Pariaman. Ya, di Pariaman biasanya diperingati ya. Lagi dan adanya kesamaan dalam pengejaan Al-Quran itu menggunakan ejaan dari Persia. Dan pada teori Persia ini itu mazhab yang berkembang di Jawa Barat terutama ya adalah mazhab Syiah. Nah, itu dia. Jadi berdasarkan teori Persia, Islam masuk pada abad ke-13 Masehi. Kalau Gujarat abad berapa? 13. Kalau Mekah abad ke-7. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, yuk mari sama-sama kita coba simpulkan kembali pembelajaran kita hari ini. Nah, teori yang kita pelajari hari ini ada berapa? 5. Yang pertama teori apa? Gujarat, Mekah, Persia, Cina, Mandarin. Oke, kalau teori Gujarat siapa pelopornya? Profesor Dr. Cisno Halgonje. Oke, Profesor Dr. Cisno Halgonje. Kalau teori Mekah? Profesor Dr. Buya Hamka. Ya, teori Cina? Profesor Dr. Samet Murdana. Ya, teori Persia? Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Oke, kalau teori maritim? Navalos. Nah, sudah kelihatan yang di papan tulis. Nah, ini adalah gambar dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, jadi nanti anak ibu akan ibu bagikan atau silakan anak ibu pilih di sini ya. Ibu sudah siapkan kartu dengan nomor. Nah, kita beri saja yang dari sini nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi siapa yang mendapatkan
nomor ini nanti, silakan dia jelaskan sesuai dengan nomor yang didapat. Misalnya kalau dia dapat nomor 1, nama tokohnya siapa, nama teorinya apa, kapan Indonesia, tahun berapa Indonesia masuk berdasarkan teorinya, siapa yang mau masuk dan apa buktinya. Nah, tolong dijelaskan. Ya, siap? Siap. Oke. Siapa yang mau duluan? Oke. Silakan Dinda. Pilih. Oke, Dinda dapat nomor 3. Oke, Dinda dapat nomor 3. Kasih yang ini ya. Oke, dari nama tokohnya dulu. Siapa nama tokohnya? Profesor Hussein Jaya Diningrat. Iya, Profesor Hussein Jaya Diningrat. Teorinya teori apa? Dari Persia. Teori Persia. Oke, bagus. Oh, pada tahun berapa Islam masuk ke Indonesia berdasarkan teori ini? Abad ke-13 Masehi. Ya, abad ke-13. Siapa lagi? Oke, silakan Aldo. Pilih satu Aldo. Nomor berapa? Oke, nomor 1. Nomor 1 berarti yang ini ya. Oke, siapa nama tokohnya? Aldo? Profesor Dr. J. Snow Hargonji. Oke, Profesor Dr. J. Snow Hargonji. Apa teorinya? Jalan Dari Gujarat. Pada abad keberapa Islam masuk ke Indonesia berdasarkan teori ini? 13 Masehi. Oke, bagus. 13 Masehi. Siapa yang membuat Islam itu datang ke Indonesia? Para pedagang dari India. Iya, para pedagang dari India. Dari Nah, itu kuis kita. Lanjut. Hari ini kita akan mengerjakan latihan. Latihannya akan dikirimkan di Google Form. Silakan Anda ikut isi Google Form itu ya. Silakan dikeluarkan hasilnya masing-masing. Udah ibu kirim di dalam grup ya. Silakan diisi melalui link yang sudah ibu kirim. Hari ini kita cukupkan pembelajaran sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan masuk materi baru, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin untuk membaca. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Berdoa. Mulai. Alhamdulillah.